Oke, silakan Mas Sony. Oke, teman-teman semuanya. Jadi untuk webinar malam ini kita ngebahas tentang baca data iklan ya. Nah, di sini langsung ke Shopee Seller Center. Jadi webinar malam ini khusus nggak pakai PowerPoint ya, nggak kayak webinar-webinar sebelumnya. Karena ini kita langsung tunjuk ya ke Shopee Seller Center-nya biar teman-teman nanti bisa langsung buka juga Shopee Seller Center-nya dan bisa dianalisis langsung ya data iklannya. Nah, ini salah satu contoh toko saya ya, yang coba saya buka di sini ya. Sebelumnya di sini saya minta maaf kalau misalnya saya nggak bisa nyalain kamera ya, karena colokannya lagi rusak ya di komputer saya entah kenapa, padahal udah saya colokin tapi webcamnya masih nggak bisa nyala. Jadi ya teman-teman bisa dengerin, yang penting bisa dengerin suara saya dengan jelas ya, dan juga bisa memahami materi malam ini. Oke, Ya, baik. Jadi teman-teman untuk baca data iklan ini itu nanti saya bagi menjadi 3 kategori ya. Jadi yang pertama ini adalah pertama adalah semua statistik iklan. Nah, ini adalah data-data iklan yang ada di statistik. Terus nanti yang kedua itu ada di sini produk ya. Jadi ini adalah daftar data-data produk yang kita iklankan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita klik nih produk kita gitu ya, nanti bakalan masuk ke halaman yang berbeda. Bentar, masih lemot. Mungkin aku coba close dulu deh Google Chrome-nya. Nah, oke, sip, udah kebuka. Nah, jadi di sini ini adalah yang dimaksud dengan data iklan, data kata kunci ya. Jadi ada 3, saya ulangi lagi ya. Yang di atas ini adalah data statistik atau data secara keseluruhan ya, dari semua produk yang kita iklankan. Nah, ini ada di sini nih, data-datanya. Terus yang kedua yaitu adalah data produk ya, data produk yang kita iklankan. Terus yang ketiga adalah data kata kunci. Jadi ada 3 ya yang perlu kita analisis ya, atau perlu kita baca. Oke, kita akan masuk ke yang pertama dulu, yaitu adalah di statistik atau data keseluruhan ya. Nah, di sini teman-teman, di atas sini itu ada semua iklan, terus juga ada iklan pencarian, dan juga ada iklan produk serupa. Nah, di sini teman-teman mau baca data yang mana nih? Kalau misalnya teman-teman itu mau baca datanya kedua-duanya, nah teman-teman bisa pilih yang semua iklan ya. Karena nanti yang muncul di sini di produk atau muncul di sini itu adalah jumlah keseluruhannya ya. Nah, di sini ada produk yang per iklan pencarian ya atau kata kunci. Terus juga di sini ada iklan yang pencarian juga kata kunci, dan di sini ada ini produk serupa. Nah, jadi campur 2 ya. Kalau misalnya teman-teman pilihnya di semua iklan ya. Di sini ada pencarian atau iklan kata kunci, terus juga ada data iklan produk serupa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih ini semua iklan kalau misalnya mau ngebaca datanya dua-duanya. Nah, di sini saya contohkan misalnya satu persatu ya. Jadi pertama nanti saya mau ngebaca data yang iklan kata kunci dulu. Setelah itu nanti setelah ngebahas tentang ngebaca data iklan kata kunci, saya akan jelaskan ngebaca data iklan produk serupa. Oke, kita langsung aja klik ini iklan pencarian atau kita biasanya nyebutnya itu adalah kata kunci. Nah, di iklan kata kunci ini teman-teman, kita lihat dulu ya. Di sini ada dilihat jumlah klik, persentase klik, pesanan, konversi, produk terjual, omset penjualan, dan juga biaya. Nah, dari yang di kotak-kotak ini itu kan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang teman-teman perlu cek ya, yang teman-teman perlu cek atau datanya, itu pertama adalah biaya iklan dulu ya. Teman-teman cek dulu, yang pertama kali dilihat adalah biaya dulu ya, yang kita keluarkan saat iklan. Nah, di sini tertulis 2,7 M, itu maksudnya bukan 2,7 miliar ya, tapi 2,7 juta ya, atau million mungkin kalau di bahasa Inggris kali ya. Jadi intinya ini 2,7 juta, bukan miliar ya teman-teman. Seperti itu. Berarti ini iklan dalam sebulan ya. Di sini juga teman-teman jangan lupa untuk men-setting datanya itu dalam sebulan ya, 1 bulan terakhir. Nanti bakalan muncul secara keseluruhan. Biar apa? Biar kita dapat datanya itu secara akurat ya. Kalau misalnya kita tanggalnya kita atur 1 bulan terakhir, oke? Nah, di sini biaya yang saya keluarkan dalam 1 bulan terakhir itu adalah 2,7 juta. Selanjutnya, setelah teman-teman cek biaya adalah omset penjualan ya, atau pendapatan yang teman-teman dapatkan
dalam arti iklan. Di sini saya dapat adalah 6,5 juta, teman-teman. Ya, yang dikeluarkan adalah 2,7 juta. Nah, kalau misalnya kita hitung gross profit-nya atau profit kotornya, itu berarti kan saya masih untung ya, teman-teman ya. Saya masih untung sekitar ya 3 jutaan, teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita hitung, saya untung masih 3 jutaan lah. Nah, di sini mungkin langsung aja kita hitung, teman-teman ya. Biar teman-teman nggak cuma ngawang-ngawang aja. Jadi kita langsung praktekin pakai kalkulator. Nah, di sini omset yang kita dapatkan pertama, teman-teman ketik dulu di kalkulator. 6,5 juta. Ya, 6 juta 500 ya maksudnya. Terus dipotong biaya iklan. Itu adalah 2.700.000. Nah, berarti gross profit saya adalah 3.800.000 ya. Nah, ini masih omset penjualan harga yang kita jual ya. Jadi belum dipotong HPP nih ya. Belum kita potong HPP atau harga per produk ya. Jadi belum kepotong nih, 3.800.000 ini belum kepotong HPP, belum termasuk. Jadi masih gross profit atau profit kotor ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kira-kira aja nih, HPP kita berapa. Nah, di sini kan saya ngiklaninnya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 produk yang saya iklankan. Nah, ini produknya sama semua. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu iklaninnya beda-beda gitu ya, nanti kan HPP-nya juga biasanya beda-beda gitu ya. Cuma ini kan saya contohnya ini produk yang saya iklankan sama semua, jadi HPP-nya sama semua nih, ya. Yang saya iklankan ini, HPP-nya sama semua. Nah, kalau misalnya teman-teman produknya beda-beda, HPP-nya beda-beda, teman-teman tinggal apa itu namanya? Teman-teman tinggal ambil aja tengah-tengahnya ya. Jadi misalnya di sini teman-teman iklankan 6 produk gitu ya. HPP-nya itu sekitar 70.000 sampai 90.000. Nah, teman-teman tinggal ambil tengah-tengahnya aja 80.000 gitu ya HPP-nya. Nah, misalnya di sini ya. Di sini sebagai contoh saya adalah HPP-nya sama semua, yaitu adalah 9.000 ya ini HPP-nya. Jadi kita tinggal kurangi aja 9.000 teman-teman ya. Tapi sebelum dikurangi 9.000, di sini teman-teman juga lihat produk terjualnya ya. Produk terjualnya ini. Ini kayaknya error ya, sampai 16.000 ini, waduh gila. Palingan cuma berapa, 1.600 ya, ini nggak sampai 16.000 kayaknya nih, error. Nah, berarti 9.000 kita tinggal kali dengan produk terjual kita ya, HPP kita kali ini, produk terjual. Di sini karena kalkulatornya udah dipakai, jadi saya coba pakai kalkulator HP. Nah, di sini 9.000 dikali produk terjual kita katakanlah 1.600. Nah, sama dengan adalah 14 juta ya, kebanyakan 1.600 ya. Produk terjualnya ya. Bentar, saya coba pindah lagi deh datanya, kalau nggak di refresh kali ya. Coba 1 bulan terakhir. Nah, ini aja ya. Pakai data ini aja lah. Oke. Jadi berarti kita hitung ulang, teman-teman. Di sini. Biaya yang kita keluarkan adalah 882. Bentar kita hitung dulu omsetnya ya, 1.500.000. Terus kita kurangi biaya yang dikeluarkan adalah 882.000. Tinggal segini, terus yang terjual, produk terjualnya adalah 88, berarti 9.000 kali 88 sama dengan adalah 792. Berarti ini kita potong 792.000. Nah, berarti masih rugi nih iklan kita, teman-teman ya, kalau dihitung secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang iklan saya ini itu boncos gitu ya. Padahal kalau dilihat dari sini ini untung ya. Kalau misalnya cuma dihitung omset penjualan sama dikurangi biaya. Karena itu masih gross profit, masih belum dipotong HPP. Nah, kalau udah dipotong HPP ya rugi ya. Rugi 174.000 dalam 1 bulan terakhir iklan saya. Jadi seperti itu ya. Pertama kita hitung dulu untuk mencari tahu kira-kira iklan ini rugi atau untung ya. Cara ngitungnya ya seperti itu tadi. Saya ulangi lagi ya. Pertama kita hitung, kita ketik dulu di kalkulator adalah omset kita 1.500.000. Terus dikurangi biaya yang kita keluarkan dalam iklan, yaitu adalah 882.
82.000. Nah, sisa segini 618. Terus di sini produk terjualnya adalah 88. Terus HPP saya adalah 9.000 ya. Dari kelima produk ini yang saya iklankan ini. Berarti tinggal 9.000 dikali 88 sama dengan adalah 792.000. Berarti ini kita tinggal kurangi aja nih 618.000 dikurangi 792.000 ya. Terus 92.000. Nah, sama dengan adalah minus 174.000. Berarti iklan saya minus segini nih ya dalam 1 bulan terakhir. Seperti itu teman-teman ya. Jangan cuma dilihat dari omset penjualan dan juga biaya. Biasanya teman-teman itu takutnya kesalahannya dikira iklannya itu masih untung ya, padahal rugi gitu ya. Setelah dipotong HPP teman-teman. Oke, seperti itu ya. Pertama-tama kita tujuannya mengetahui iklan ini profit atau enggak, yaitu dilihat dari biaya, omset penjualan, dan juga produk terjual. Nah, selanjutnya kita lihat dari yang sebelah kiri nih, yaitu adalah presentase klik ya, yang dilihat dari sini dan juga dilihat nih. Yang teman-teman perlu perhatikan, yaitu dilihat dan juga presentase klik. Dari jumlah presentase klik ini, kita lihat kalau misalnya presentase klik kita itu di bawah 2%, itu biasanya foto produknya itu jelek ya. Karena kan presentase klik ini tuh jumlah dilihat dibagi dengan jumlah klik. Nanti sama dengan adalah presentase klik gitu ya. Tapi kalau misalnya presentase klik ini presentase klik ini jadi kalau misalnya presentase klik ini itu di bawah 2%, itu kalau dari data Shopee itu katanya foto produknya jelek kalau misalnya presentase kliknya di bawah 2%. Nah, kalau punya saya ini kan presentase kliknya di atas 2% gitu ya. Berarti bisa dibilang ya foto produknya masih bagus ya. Karena dari dilihatnya segini, jumlah kliknya segini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai logika, ya jelek teman-teman ya. Karena dilihatnya ada 94.000. Tapi yang klik cuma 2.000-an ya. Jadi ketimpangannya banyak banget ya. Jadi masih kita bisa perbaiki lah foto produknya itu teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Intinya dari ketiga ini, itu kita lihat tujuannya untuk mengetahui foto produk kita ini jelek atau tidak ya. Dari presentase klik, dari jumlah klik, dan juga dilihat. Oke teman-teman, kalau misalnya presentase kliknya di bawah 2%, foto produk teman-teman wajib diganti. Kalau misalnya presentase kliknya di atas 2%, teman-teman masih boleh diganti atau boleh enggak ya, karena tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya saya sendiri, mungkin ya saya ganti kali ya, karena jumlah dilihatnya segini, tapi jumlah kliknya cuma segini. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, dari tabel yang ini yang dilihat biasanya cuma itu sih kalau saya ya untuk membaca datanya. Dari sini nih, 3 ini untuk mengetahui foto produk kita jelek atau enggak. Terus dari sini mengetahui iklan kita profit atau enggak. Oke? Nah, kalau misalnya udah paham nih dari atas ini, sekarang kita tinggal scroll ke bawah nih, yaitu grafiknya ya sekarang. Nah, grafik ini gunanya untuk apa? Di sini teman-teman, untuk mengetahui jam ramai iklan kalian. Tapi kalau saya sendiri itu enggak begitu melihat jam ramai iklan saya ya. Karena iklan saya ini aktifnya 24 jam non-stop ya, tanpa pernah berhenti. Jadi di sini juga udah saya atur top up otomatis ya. Jadi setiap saldo saya itu di bawah 12.000 itu biasanya langsung top up secara otomatis. Jadi iklan saya nggak pernah berhenti ya. Seperti itu. Nah teman-teman kalau misalnya mau ngelihat jam ramai toko, jam ramai iklan ya, teman-teman ganti dulu per hari gitu ya. Misalnya di sini saya mau ganti per hari nih, 20 misalnya. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan melihat nih jamnya ya, waktu grafiknya naik. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat di situ. Bentar tuh. Mana ya? Gimana caranya? Nah, itu. Teman-teman mungkin udah lihat ya. Di tulisan dilihat warna biru atasnya itu loh. Ini kan jam 2 ya. Jam berapa ini? Jam 9 ya. Terus jam 10 mulai naik ya. Coba kita lihat dari bawah deh. Di sini jam 5 nih. Mulai naik jam 5, jam 6 naik ya, jam 7 naik, jam 8 naik ya, terus sampai jam 11 ya, jam 11 siang naik. Terus jam segini itu datar ya, jam 12 datar, jam 13 atau jam 1 siang juga masih datar, terus mulai naik lagi sampai jam 7 ya, jam 7. Di sini udah naik puncak terus turun pada jam 8 malam ya turun. Terus naik lagi sampai ke atas, paling atas sendiri yaitu adalah jam 10 atau jam 22 ya. Di tanggal ini, tanggal 20.
Coba kita cek hari sebelumnya. Ini kan tadi di tanggal 20 itu jam 8, jam 10 ya, grafiknya naik atau ramainya itu. Coba kita cek tanggal 19 nih. Apakah jam 10 ramai juga atau naik grafiknya? Nah, di sini grafiknya naik ya, jam 10 teman-teman ya, bisa lihat nih. Ya, di sini naik tuh grafiknya ya, di atas. Posisinya lagi di atas nih jam 10. Berarti di sini udah kita simpulkan kalau misalnya jam ramai iklan kita adalah jam 10 ya. Karena tadi jam 20 kita udah cek jam 10, tanggal 19 juga jam 10. Coba kita cek sekali lagi deh ya, tanggal 21. Nah, di sini kita cek jam 10 nih. Tuh, jam 10 naik lagi teman-teman ya, di paling atas grafiknya. Oke, jadi di sini udah kita simpulkan nih. Dari 3 hari aja jam 10 semua ya, grafiknya naiknya ke atas. Jadi udah kita bisa simpulkan kalau jam ramai iklan kita itu adalah di jam 10. Seperti itu untuk mengecek gimana caranya ngecek jam ramai ya. Dilihat dari grafik per harinya, teman-teman. Oke, kita balikin lagi ya tanggalnya 1 bulan terakhir. Oke, seperti itu teman-teman ya. Di sini udah clear ya di iklan kata kunci tentang statistik ini ya. Kita bisa melihat jam ramai toko, terus kita juga bisa melihat foto produk kita ini jelek atau enggak, terus kita juga bisa melihat iklan kita ini profit atau tidak itu dari statistik iklan pencarian di sini ya, paling atas. Nah, sekarang kita scroll nih, kita akan masuk ke dashboard iklan produk ya. Nah, di sini nih, kita akan mengeliminasi kira-kira produk mana yang bagus performanya atau produk mana yang performanya jelek. Nah, kita bisa mengeliminasi produknya dari sini ya. Oke, langsung saja di sini. Kita klik ini dulu, pilih kriteria ya, karena biasanya settingan otomatisnya dari Shopee itu centang-centang semua ini biasanya. Nah, cuma yang saya aktifin itu biasanya cuma konversi ya, terus biaya, persentase klik, terus juga CIR, terus omsetnya ini saya nonaktifkan, terus dilihat juga saya nonaktifkan. Nah, biasanya cuma ini nih yang saya checklist ya. Jumlah klik, persentase klik, biaya, konversi, dan juga persentase biaya iklan terhadap cost atau biasa orang-orang nyebutnya adalah CIR ya. Cuma ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, 5 checklist ini aja yang paling penting biasanya untuk membaca data iklan produk di dashboard produk. Nah, ini kita klik dulu. Nah, pertama di sini kita akan melihat presentase klik dulu teman-teman ya. Jadi kita lihat nih presentase klik untuk apa? Melihat presentase klik untuk melihat kira-kira foto produk ini tuh perform atau tidak ya. Nah, untuk presentase klik sendiri itu biasanya kalau data dari Shopee, kalau misalnya presentase klik kita di bawah 2%, itu bisa dibilang foto produknya jelek ya. Di sini yang paling atas nih, produk paling atas itu presentase kliknya adalah 2,60%, jadi di atas 2%. Jadi masih bisa dibilang foto produknya ini oke lah ya. Selanjutnya, yang bawahnya sini, itu persentase kliknya di bawah 1% malahan ya. Jadi bisa dibilang ini ya jelek lah ya persentase kliknya. Kita coba lagi ke bawah. Nah, ini malah di bawah 1% lagi ya, malah di bawahnya ini lagi di atasnya. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang di webinar-webinar sebelumnya ya, yang pernah saya bilang, jadi setiap produk ya, itu datanya beda-beda, walaupun produknya sama. Nih, misalnya nih ya, ini kan produknya sama nih, 1, 2, 3 ini ya, sama semua ya. Ini sama nih, 4 ini. Ini aja, walaupun foto produknya juga sama nih ya, itu datanya beda nih ya, persentase kliknya tuh. Yang paling atas itu bagus, tapi yang ini, walaupun foto produknya sama, itu malah jelek foto produknya, persentase kliknya. Jadi di sini itu makanya kita harus tes iklan dulu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang cara beriklan ya, kita harus tes dulu kira-kira produk kita ini bagus atau enggak. Karena setiap produk itu berbeda-beda ya. Bahkan setiap toko, walaupun produknya sama, itu hasilnya berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus tes dulu. Buat apa? Buat dapetin data ini tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini kalau misalnya presentase kliknya di bawah 1%, biasanya saya ganti nih produk-produk kayak gini nih. Ya saya ganti fotonya biasanya. Untuk produknya saya ganti ya satu persatu. Nah ini bawahnya masuk oke ya presentase kliknya. Jadi ini bagus. Ini di bawah 2% masihan, berarti saya ganti. Jadi teman-teman bisa ganti satu persatu nih foto produknya yang presentase kliknya di bawah 2%. Seperti itu.
Nah, sekarang bisa kita geser dulu nih ya, yang bawah sini. Biar bisa menampilkan ini. Biaya konversi dan juga CIR. Nah, di sini teman-teman bisa hitung lagi nih, kira-kira produk ini profit atau enggak ya. Iklannya profit atau enggak itu bisa dilihat dari ketiga ini. Biaya konversi dan juga CIR ya. Oke, oh ya jangan lupa juga produk terjual teman-teman ya untuk melihat ininya profit kita ya. Jangan lupa diaktifin produk terjual buat ngitung HPP-nya ya. Oke, kita akan coba hitung paling atas dulu ya. Kira-kira iklannya ini di produk ini itu profit atau enggak. Oke, kita hitung dulu. Caranya ngitungnya kurang lebih sama. Pertama kita tulis dulu ya omset yang kita dapatkan. Bentar. Omsetnya berarti kita aktifin juga ya. Oke, kita geser dulu. Nah, sip. Di sini omset yang kita dapatkan yaitu adalah 1.151.600 ya. Terus kita kurangi biaya iklan kita yaitu adalah 610.669. Nah, berarti masih gross profitnya adalah 540.000 ya. Gross profit belum kepotong HPP nih. Coba kita hitung dulu HPP-nya ya, yaitu adalah 9.000 HPP produk ini. Terus produk terjualnya itu ada 72, berarti kita tinggal kali 72 aja. Sama dengan adalah 600. Berarti ini kita kurangi 648.000 atau dikurangi HPP-nya. Dan ini masih rugi 107.000 teman-teman ya produknya ini. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman ya, rugi tapi masih ngasilin penjualan, biasanya masih saya lanjutin. Nanti tinggal dievaluasi dari kata kuncinya aja nih produknya. Jadi nggak saya stop ya iklan produk ini teman-teman, tapi masih saya lanjutkan walaupun ruginya juga nggak seberapa, cuma 107.000 ya dalam 1 bulan. Jadi masih bisa ketutup dengan penjualan secara organik gitu ya. Jadi misalnya saya masih lanjutkan juga iklannya biar dapetin penjualan, biar apa? Biar jumlah terjual di produk saya itu banyak ya. Karena ini masih ribuan teman-teman ya, masih belum sampai 10.000 jumlah terjualnya, masih kurang banyak. Makanya di sini saya aktifin terus iklannya walaupun rugi. Oke, selanjutnya kita akan coba hitung yang untung ya. Yang mana ya? Iklan saya kayaknya nggak ada yang untung teman-teman ya. Oke, ini rugi semua nih kayaknya ya per produk ini. Coba deh saya hitung sekali lagi nih. Yang produk ini kali ya, yang ngeluarin biaya 211 ini. Coba kita pertama-tama hitung dulu omsetnya. 150. Oh, ini udah pasti rugi ya. Omset dikurangi biaya aja lebih besaran biaya ya. Berarti udah pasti rugi. Nah, teman-teman, di sini kalau misalnya kayak gini ya, katakanlah produk ini kan 6529. Nah, ini kayaknya untung nih. Produk yang paling bawah nih ya. Omsetnya dapat 65.000. Terus kita kurangi biaya yang dikeluarkan adalah 29.472. Nah, sisa 35. Di sini produk terjualnya adalah 4, berarti 9.000 kali 4 sama dengan 36. Wah, masih rugi ternyata ini. Rugi 472 repes ya, ruginya produk ini. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman, walaupun rugi tapi masih ngasilin penjualan, dan ruginya juga nggak seberapa, biasanya masih saya lanjutkan ya. Intinya kalau misalnya rugi-ruginya itu masih sedikit ya, masih di kisaran 100, 150, 180 itu biasanya masih saya lanjutkan iklannya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu dananya terbatas gitu ya, dan juga dari cara organik nggak dapat penjualan ya teman-teman bisa stop itu iklannya ya. Karena nanti teman-teman bisa bangkrut kalau misalnya rugi terus ya. Sedangkan saya ini kan masih dapat penjualan secara organik ya. Walaupun dari iklan rugi tapi dari secara organik masih bisa nutup kerugian itu. Jadi makanya saya masih lanjutkan teman-teman. Seperti itu ya untuk ngeceknya ya. Di sini juga yang terakhir nih untuk melihat CIR ya. Di sini saya akan jelaskan CIR nih. CIR ini apa? CIR ini itu adalah tingkat keefektifan iklan kita teman-teman. Jadi misalnya kalau CIR-nya itu di bawah 10% itu biasanya bisa dibilang produknya nggak rugi ya. Tapi kalau misalnya CIR-nya di atas 10%, bahkan sampai puluhan persen ya, itu biasanya sudah dijamin kalau iklan produk ini itu rugi. Nah, katakanlah ini ya, di sini CIR saya nggak ada yang di bawah 10% ya, karena produknya rugi semua ya iklannya ya. Tuh, nggak ada yang di bawah 10%, rata-rata 45, bahkan sampai ada yang 100 lebih ya CIR-nya. Ini ada 19% ya, ini masih rugi biasanya ya.
Intinya di atas 10% itu biasanya rugi iklannya. Tapi kalau di bawah 10% itu biasanya udah untung cirinya. Jadi itu gunanya CIR ya teman-teman ya, untuk melihat efektivitas iklan kita. Oke, teman-teman, di sini saya ulangi lagi ya. Dari produk ini yang bisa kita dapatkan pertama tadi adalah foto produk ya. Kira-kira foto produk kita ini bagus atau enggak ya. Selanjutnya tadi kita juga bisa melihat keuntungan kita ya per produk ini. Iklannya untung atau rugi, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk mengevaluasinya, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya di dashboard produk ini kita udah jelas ya, teman-teman udah paham. Sekarang kita akan masuk ke dashboard kata kunci nih. Nah, di sini nih teman-teman, kita akan bisa menemukan winning kata kunci dan juga kita bisa menemukan kata kunci yang sampah. Oke, cara ngevaluasinya itu seperti ini. Kita scroll dulu ke bawah, terus kita klik pilih kriteria. Di sini kita checklist yang ini, produk terjual, omset penjualan, biaya, dan juga CIR. Jadi cuma 4 ini doang yang teman-teman perlu checklist di halaman ini, kata kunci. Nah, pertama, seperti biasa, kita akan melihat peringkat rata-rata ya. Nah, peringkat rata-rata ini teman-teman itu gunanya untuk melihat produk ini tuh, kata kunci ini tuh dapetinnya secara akurat atau enggak ya. Karena kalau misalnya kata kuncinya itu di peringkat rata-rata 20, itu biasanya kurang maksimal untuk mendapatkan datanya. Tapi kalau misalnya peringkat rata-ratanya itu 2, itu bisa dibilang maksimal karena produk kita udah muncul paling atas ya, nomor 2. Tinggal orang scroll cuma satu jari doang, set langsung muncul produk kita. Nah, di sini kita lihat dulu ya peringkat rata-rata ini. Kalau misalnya peringkat rata-rata produk kita ini di atas 10 semua ya, kita bisa pertama naikin dulu bidnya ya. Katakanlah ini nih, peringkat rata-ratanya adalah 17. Di sini bid yang terpasang adalah 350. Nah, ini kita tinggal bisa naikin nih, misalnya jadi 380. Oke, bentar, 380, ya nggak bisa diisi ya. Karena keyboard saya error nih. Ya, katakanlah ini sudah diganti gitu ya, jadi 380. Terus nanti teman-teman tinggal klik konfirmasi, dan besoknya teman-teman cek lagi nih kata kunci ini, kamar tidur. Teman-teman cek kira-kira naik nggak perangkat peringkat rata-ratanya. Biasanya yang 17, kalau misalnya kita tambah jadi 380, kira-kira naik katakanlah jadi 15 atau 14 enggak. Kalau misalnya nggak naik, ya teman-teman bisa turunin lagi bidnya, biar nggak mahal-mahal gitu ya. Oke, jadi itu pertama yang dicek adalah peringkat rata-rata. Selanjutnya kita akan mengecek biaya produk terjual dan juga omset penjualan dan juga CIR nih. Jadi lagi-lagi ini kita ngecek per kata kunci kira-kira profit atau enggak ya. Kurang lebih sama cara ngeceknya teman-teman. Pertama kali hitung dulu omsetnya ya, 1.400.000. Sorry, ini pilihan manual teman-teman ya. Jadi yang kita cek ini per kata kunci ya, yang deretan ini. Kalau yang atas ini itu jumlah keseluruhannya ya, iklan manual. Kalau yang paling atas sendiri itu adalah jumlah keseluruhan iklan otomatis. Jadi di sini kita hitung yang ini nih. Omsetnya dapat 1.200.000 ya di sini ya. 1.216.975 ya. Yang ini teman-teman ya. Nah, terus kita tinggal kurangin aja dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu adalah 230.871. Nah, kita klik sama dengan, kalau gross profit kita untung segini. Cuma ini produk terjualnya sampai 8.000 ya. Kayaknya error dah. Kenapa jadi ribuan gini ya? Intinya kalau misalnya kayak gini, error kayak gini teman-teman tinggal lihat aja cirnya ya. Ini yang presentasi ini. Kalau misalnya cirnya di atas 10%, berarti ini bisa dibilang masih rugi ya. Tapi kalau cirnya di bawah 10%, berarti bisa disimpulkan kalau kata kunci ini untung. Oke, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya kita coba cek lagi ya kata kunci yang untung deh. Mana ya? Ini biaya sama omset penjualan segini. Coba kita hitung yang kata kunci kedua nih, yang kamar tidur ya. Dapat omset 101.984. Sorry, 994. Terus kita kurangin dengan biayanya yang adalah 32.568. Sama dengan adalah 69.000. Di sini terjual 6 produk, berarti HPP kita 9.000 dikali 6 sama dengan berapa tuh? Sama dengan 54.000. Berarti ini kita tinggal kurangi aja 54.000. Nah, kita masih untung 15.000 di kata kunci ini ya.
Walaupun cuma terjual 6, tapi bisa ngedapetin keuntungan. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman ya, teman-teman menemukan kata kunci yang untung kayak gini, teman-teman bisa juga tambah lagi harga bidnya supaya apa? Supaya peringkat rata-ratanya jadi naik. Karena tadi kan peringkat rata-ratanya di berapa tuh? Kata kunci kamar tidur di 17 ya. Jadi harapannya kalau bisa peringkat rata-ratanya itu semakin naik, katakanlah jadi 10 gitu ya. Jadi biar lebih enak kalau misalnya peringkat rata-ratanya jadi 10, harapannya kan bisa terjadi lagi penjualan gitu kan. Karena muncul paling atas lagi. Muncul lebih ke atas lagi gitu. Seperti itu teman-teman ya yang perlu dilakukan. Nah, kurang lebih sama ya tadi ya. Untuk dashboard kata kunci ini pertama kita bisa mendapatkan peringkat rata-rata. Kita cek dulu ya peringkat rata-ratanya berapa. Terus selanjutnya adalah profit kita. Ini kata kunci per kata kunci profit atau enggak ya. Itu bisa dicek juga dari sini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk ngecek kata kunci. Oh ya, di sini saya lupa nih untuk menemukan winning kata kunci ya. Nah, winning kata kunci lagi-lagi teman-teman harus tes dulu. Katakanlah untuk kata kunci ini tadi yang jumlah penjualannya banyak. Kata kunci Summer Spring. Nah, ini bisa dibilang adalah winning kata kunci di toko saya gitu ya. Karena omsetnya yang dikeluarkan itu 1.200.000, sedangkan biayanya cuma 230. Jadi masih profit ya. Kalau gross profitnya dihitung sama HPP-nya. Cuma ini lagi error ya. Saya nggak tahu nih berapa jumlah terjual aslinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini Summer Spring-nya adalah calon winning kata kunci di toko kita. Seminggu lagi kita coba cek lagi apakah masih perform. Minggunya lagi kita coba cek lagi apakah masih perform. Terus kalau misalnya masih perform, teman-teman bisa simpulkan kalau kata kunci ini adalah winning kata kunci di toko teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini tadi ya sudah saya jelaskan tentang dashboard kata kunci, terus juga dashboard iklan produk, dan juga dashboard secara keseluruhan. Di iklan pencarian atau iklan kata kunci ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang ngebaca data iklan ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke ngebaca data iklan produk serupan. Nah, di iklan produk serupa ini teman-teman ada juga sama ya. Kotak-kotaknya juga ada 8 ya. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, ada 8 sama juga. Terus juga kita pertama bisa ngelihat dari iklan produk serupa ya, kita ini rugi atau enggak, bisa dilihat dari sini ya, dikurang-kurangin aja. Terus kita juga bisa ngelihat di sini, dilihat jumlah klik, persentase klik itu bisa melihat tentang foto produk kita bagus atau tidak ya. Kurang lebih sama cara ngitungnya teman-teman ya, atau ngebaca datanya tentang iklan produk serupa dengan iklan kata kunci atau iklan pencarian. Grafiknya pun juga gitu teman-teman ya, teman-teman bisa cek per hari ya, nanti bakalan kelihatan jamnya. Terus ke bawah lagi, di sini akan melihat produk-produknya ya, yang diiklankan. Nah, kurang lebih juga sama, kita bisa pilih-pilih yang persentase klik ya. Ini kita nonaktifkan dulu semuanya biar nggak terlalu rame ya. Nah, sini yang diaktifkan, yang perlu diaktifkan adalah persentase klik, terus biaya, produk terjual, CIR, dan juga omset penjualan. Nih kita cek. Nah, jadi kita tinggal hitung aja nih ya, produk ini profit atau enggak ya. Teman-teman bisa, cara cepatnya bisa langsung dilihat CIR-nya. Kalau CIR-nya di bawah 10% berarti ini untung. Kalau di atas 10% berarti ini rugi ya. Jadi seperti itu, karena ini iklan produk serupa saya nggak begitu perform ya, tuh yang nggak ada yang terjual sama sekali, biayanya juga yang dikeluarkan dikit. Jadi saya nggak bisa mengevaluasi lebih jauh lagi gitu ya. Intinya di iklan produk serupa ini yang perlu dievaluasi itu kurang lebih sama ya, tentang iklan pencarian tadi, yaitu adalah presentase klik, kira-kira foto produknya bagus atau enggak, terus selanjutnya biaya, produk terjual, dan juga omset, dan juga CIR, kira-kira ini produk profit atau enggak. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau misalnya di dashboard iklan produk serupa udah, sekarang kita akan masuk ke ini lebih lengkap lagi per produknya. Nah, di sini untuk iklan produk serupa saya itu mengaktifkan pengaturan otomatis juga, teman-teman. Nah, ini juga sama statistik iklannya, kita bisa menghitungnya kayak tadi ya, foto produk dan juga profit atau enggak. Dan di sini ada grafiknya ya, sama kurang lebih sama. Cuma di sini nggak ada datanya, teman-teman ya. Walaupun di sini kita udah rubah 1 bulan. Jadi di sini teman-teman bisa cek juga per produknya ini
perform atau enggak gitu ya. Bisa dilihat dari sini teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk tentang ngebaca data. Pertama tadi sudah saya jelaskan tentang ngebaca data iklan kata kunci yang dibaca, saya ulangi ya tadi, yaitu adalah di dashboard statistik atau secara keseluruhan, terus juga di dashboard produk, dan juga tadi di dashboard per kata kunci. Selanjutnya juga di iklan produk serupa, sama ya. Tadi kita udah bahas tentang dashboard yang paling atas, grafik, terus juga produknya, sama juga tentang ini tadi ya, pas kita klik itu. Muncul tentang kayak gini, sorry mana yang tadi? Nah ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, tentang ngebaca data iklan, untuk iklan produk serupa dan juga iklan pencarian. Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya. Kalau misalnya masih belum paham, teman-teman bisa langsung tanya di chat atau enggak langsung dinyalain mic-nya. Oke, teman-teman, terima kasih nih ya. Saya stop share dulu dan saya kembalikan lagi ke Mas Gian. Oke, thank you Mas Sony. Oke teman-teman, gimana? Bingung nggak? Atau kayaknya tadi memang lumayan banyak ya ngebaca datanya ya Mas Sony ya? Teman-teman tinggal tonton video ulang aja sih, teman-teman pasti paham sih, gampang kok kalau misalnya udah paham. Soalnya Sebenarnya karena simpel terbiasa banget, sih. cuma dari 3 dashboard tadi, dashboard tentang keseluruhan, terus juga dashboard produk, sama dashboard per kata kunci. Simpelnya Oke, itu sih, untuk membaca data iklan itu. Saya rasa udah paham semua deh. ya, oke, sip, sip. Silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan, kita tunggu. Boleh langsung di open aja mic-nya. Ada Pak Sonar. Halo Pak Sonar, sampai kita ketemu lagi nih Pak Sonar, Pak Suprianto. Gimana Pak Suprianto? Udah aman rumahnya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kemarin kan nggak sempat ikut ya? Iya, nggak sempat ikut. Habis di sini ketar-ketir banjir mulu ini. Oh iya. Daerah tempat saya ketar-ketir banjir. Tapi emang biasanya banjir apa gimana? Sebenarnya sih jauh sih ya banjir. Cuman kemarin yang tahun dadakan itu, Nah, yang banjir besar awal tahun itu ya, itu masuk rumah sampai hampir sepinggang. waduh, ngeri ya. Iya. Makanya emang musim hujan gini ya mau ninggalin jauh-jauh takut. Takut. Iya juga sih, benar-benar. Ya. Barang dagangan banyak malah ntar kerendam semua. Waduh, jangan sampai tuh Pak. Iya makanya. Kan juga dadakan sih ya. Kita juga Iya nggak tahu. dadakan. Kayak kemarin aja tetangga sini kan nggak ada yang mengeluarkan mobil. Hmm. Begitu mau mengeluarkan mobil udah nggak bisa karena memang nggak pernah banjir segitu besarnya. Udah nganyut dong tuh mobil. Wah, nganyut sih enggak, cuman kan karena memang komplek ya. Iya. Jadi ya kerendam, rata-rata kerendam. Iya, iya. Ya semoga sih nggak banjir lah tahun inilah. Amin, Sampai amin, tahun depan. mudah-mudahan. Amin, amin. Gimana Ini Pak Suprianto? lihat dari saya sih selama ini main kata kunci tapi nggak pernah baca ya. Karena saya ngitungnya kan pendapatan, yang penting nggak rugi karena kan tertutup sama yang organik ya. Tutup sama yang organik. Tapi saya lihat dengan cara bacanya tadi, oh iya juga ya, banyak yang boncos juga ya kata kunci tertentu ya. Ya, wah, karena saya juga nggak selama ini ngiklan ya itu ngiklan, lihat cara ngiklan udah nggak pernah cara bacanya itu nggak pernah saya lihat. Cuma memang keuntungan itu memang ada yang di atas 100.000, makanya sih alhamdulillah masih banyak ketutupnya lah kalau yang iklan-iklan yang boncos itu, karena keuntungannya cukup lumayan, ada yang 100.000, ada yang keuntungan 50.000 ke atas gitu. Oh, jadi ketutup sama yang profitnya tinggi ya? Ya profitnya tinggi, benar. Seperti itu. Itu sih kurang lebih. Tapi alhamdulillah sini banyak ilmu nih, karena selama ini kan apa ya,
Belajar asal-asal aja gitu loh, nggak pernah baca statistik dan segala macam. Tapi ini alhamdulillah ini pelajarannya luar biasa nih. Makasih banyak ini Mas Sony, Mas Kian nih. Iya, iya, terima kasih sama-sama Pak. Lanjut teman-teman yang lain nih, gimana nih pengalamannya? Iya, gimana nih pengalamannya teman-teman yang lain nih? Pak Sona, Pak Rinaldo. Mas Kris. Halo Mas Kristanto. Halo Pak Sony. Pak Sona. Halo Pak Sonar. Ya Mas Kian. Yo, Saya ini kan nyobanya itu biasanya kalau iklan itu saya belum pernah sih kalau di Shopee ya. Ini saya mau coba besok nih kebetulan. Biasanya nyobanya kan di Topet. ya, Kurang lebih kan kurang lebih sama lah ya baca grafik ya, benar nggak Mas Kian? Mas Sony. Grafiknya kurang lebih Kalau sama. di Tokopedia kalau nggak salah di wawasan pasar Pak ya. Iya, di wawasan pasar ya. Itu untuk misalkan nih kalau produknya itu kurang efektif untuk masalah apa namanya iklannya, apa kita ganti kata kuncinya aja apa keseluruhan, Mas? Nah kalau misalnya produknya yang bermasalah, biasanya pertama-tama kita ganti kata kuncinya dulu nih. Iya. Coba dicek juga, dianalisa juga apakah ada kata kunci yang bikin boncos ataukah memang produknya ini yang jelek. Jadi kita analisa dulu. Nah tadi kan dilihat katanya ada poinnya di bawah 2% ya katanya tadi kan. Kalau viewernya, kalau presentasinya 2%, itu better produknya itu dirombak lagi begitu, Mas. Foto produknya sih lebih ke foto produknya yang dirombak lagi kalau tentang persentase klik. Tapi kalau misalnya tentang boncos, itu kita analisa lagi nih, yang boncos ini di kata kunci atau di produknya. Katakanlah di kata kunci kita udah evaluasi terus nih ya. Kata kunci A nih. Kita coba pasang, kita coba tes, ternyata boncos. Terus kita ganti lagi ke kata kunci B. Sampai ke kata kunci Z, ternyata boncos semua. Kita udah ganti kata kunci, masih boncos. Nah, bisa dibilang itu adalah produknya yang jelek. Jadi kita langsung eliminasi aja produknya. Oke, berarti prinsipnya lebih mudah kita ganti gambarnya aja ya, Mas ya. Apa judulnya perlu diganti juga? Tambah SKU? Judulnya nggak perlu, Pak. Kalau judulnya nggak perlu sih. Yang penting perlu. foto produknya kalau persentase klik itu. Takutnya kalau misalnya nanti judulnya yang kita ganti, malah bisa mempengaruhi di organiknya. Gitu. Kalau di Tokopedia, kalau di Tokopedia kan kalau misalnya udah terjual, judulnya udah nggak bisa diganti ya? Iya benar, udah nggak bisa diganti. Nah, yang bisa diganti kan foto produknya aja. Iya. Oke. Nanti saya coba pelajarin lagi Mas Kian ya, Mas Sony ya. Oke, thank you. Sama-sama, semangat. Yang lain masih ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa? Jam 9-an lah. Silakan Pak Sofri kalau ada pertanyaan. Iya, tapi agak menyimpang dari iklan ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Boleh. Ini kan ada pemberitahuan baru nih Mas yang di Shopee nih. Kedepannya itu setelah berapa hari data pembeli kita itu kan nggak akan nampak. Ya, ada cuma dihapuslah sama pihak Shopee supaya untuk keamanan bagi penggunanya ya, bagi pembelinya ya. Nah itu ada nggak cara mengcopy semua secara otomatis data langganan yang pernah belanja sama kita itu untuk alamat, nomor telepon yang biasa Mas Sony pakai? Itu sih Mas. Kalau misalnya Shopee membuat kebijakan seperti itu, tentunya kita nggak bisa ini sih Pak, nggak bisa akalin buat dapetin datanya. Ya udah kalau misalnya Shopee kayak gitu ya kita nggak dapat data nih, nomor telepon, alamatnya dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa ngakalin sih Pak. Mau nggak mau ya kita nggak dapat data, kita cuma dapat penjualan aja. Seperti itu sih Pak. Oh gitu ya. Tapi mungkin kita ambil manual ya, otomatis ya. Kita simpan manual di Excel atau gimana ya. Betul. Karena saya rasa kalau misalnya kayak nomor telepon terus juga alamat gitu sih kayaknya nggak bakalan ini sih Pak, nggak bakalan disimpan rahasia sama Shopee. Kita nggak dikasih tahu gitu. Kita pasti dikasih tahu sih kalau nomor telepon sama alamat. Karena kan nantinya kalau misalnya ada apa-apa kita masih bisa menghubungi itu nomor teleponnya. Katakanlah dia beli secara COD itu. Nah kita akan cek dulu kan pertama alamatnya ini lengkap atau enggak. Kalau misalnya nggak lengkap kan ya kita ragu juga kan untuk kirim kan. Takutnya nanti barangnya retur gitu kan. Nanti kita juga yang rugi di packing.
Itu yang pertama tuh alamat. Terus yang nomor telepon. Jadi kalau misalnya nomor teleponnya nggak bisa dihubungi kan juga repot tuh kurir. Kalau misalnya kita nggak tahu kan, jadi kita cek dulu biasanya nomor teleponnya ini bisa dihubungi atau enggak. Kayak gitu. Pasti diberi sih, dikasih sama ke seller tentang data, alamat, dan juga nomor telepon sih Pak. Saya rasa kayak gitu sih. Nggak bakalan disimpan rahasia sama Shopee. Iya sih. Kalau di keterangannya sih ini apa namanya 10 hari setelah selesai itu customer nggak akan terlihat gitu. 10 hari atau berapa hari ya saya lupa itu pemberitahuannya yang terbaru. Kalau iya 10 hari kalau nggak salah deh. Kalau kayak gitu 10 hari. ya manual sih Pak emang sih. Biasanya juga kalau Bapak emang ngerekapnya kayak gimana tuh? Kalau saya sendiri biasanya ngerekapnya nama pembeli saya rekap di Excel, terus juga nomor teleponnya sama ya nomor teleponnya doang yang saya rekap di Excel sih Pak biasanya. Nah ini Karena kan nomor yang telepon jadi yang penting tuh. Nanti kita bisa follow up lagi, kita jualin lagi. Kalau misalnya dia terhubung ke WA ya, kalau nomor teleponnya. Biasanya kayak gitu saya ngerekapnya. Kalau Bapak Supriyanto kayak gimana? ya itulah masalahnya Mas. Jadi kan selama ini kan saya leha-leha data nggak bakal hilang gitu loh, nggak bakal ini. Tak Oh, biarin aja gitu loh. Kira dapat pemberitahuan jadi panik ini. Oh, itu udah ribuan kan pembeli jadi bingung ini ngerekapnya begitu banyaknya kan gitu. ya salah satu solusinya ya segera direkap dari sekarang sih Pak, biar Ya nggak sampai kehilangan data. benar. Eh, ini juga sayang banget kan kalau misalnya kita kehilangan data nomor teleponnya si customer. Apalagi kalau misalnya nomornya bisa terhubung lewat WA, jadi kita bisa follow up lagi dia buat repeat order kalau misalnya Bapak produknya yang kayak sabun gitu ya, kan lebih enak juga Iya benar. gitu sih. Terima kasih penjelasannya Mas. Sama-sama. Wah, sayang banget ya kalau data nggak pernah direkap ya, karena itu penting sih database itu. Betul. Buat apa namanya buat dikasih hadiah gitu, misalnya orang yang udah order sebulan sekali dia ulang tahun atau apa. Itu tergantung ke strategi marketing. Iya, Yap. buat customer relationship sebenarnya. Silakan buat teman-teman kalau ada lagi Mas Dwi Anton mungkin tuh buka mic. Terima kasih Mas Jian. Mas Sony mau tanya, ini kan saya coba iklan tapi untuk produk yang belum ada penjualan. Saya coba sekitar sebulan terus-menerus itu beriklan, terus persentase kliknya itu sekitar antara 2,4 sampai 2,6 rata-rata seperti itu. Nah itu triknya gimana ya biar ada hasil lah Itu gitu. ada penjualan juga nggak Pak? Belum. Belum ada penjualan. Wow. Iya. Jadi Oke. saya nyoba yang benar-benar organik gitu. Kalau yang saya coba di lainnya itu kayak ya ada family order gitu kan, minta tolong siapa belilah gitu. Itu ada hasil tapi juga kurang maksimal gitu. I see. Nah kalau kayak gitu misalnya 1 bulan kita udah testing iklan tapi hasilnya cuma kayak gitu, langsung kita stop aja sih Pak iklannya Pak. Karena kan kita udah testing 1 bulan tuh, selama 1 bulan kita jalankan iklannya, nggak kita stop sama sekali. Iya. Yang persentase kliknya cuma segitu. Berarti kan sehari itu mungkin bisa dapat berapa klik Pak? Sehari Puluhan berarti? iya. Nah, puluhan kalau misalnya katakanlah bidnya kita pasang 300 aja, itu kan udah ribuan rupiah kita keluarkan. Nah, kan sayang banget kalau sebulan nanti dikalkulasikan jadi ratusan ribu. Itu di stop aja sih Pak produk kayak gitu sih. Kalau misalnya kita udah iklanin tapi nggak perform, kita bisa iklanin produk yang lain. Artinya berarti kayak gambar itu berarti sudah bagus ya? Karena persentase kliknya kan di atas 2%. Betul. Berarti tinggal masalahnya adalah di konversi berarti. Dikonversi. Berarti kemungkinan di produk atau judul atau gimana ya? Kalau dari foto produk udah oke kan, persentase kliknya udah 2,8%, udah di atas 2%. Nah berarti kan orang udah klik tuh. Nah berarti tinggal dia itu check out aja kan, tinggal klik beli sekarang. Betul. Nah berarti kita bisa mainkan di promosinya, bisa kita tambahin promosi, terus juga kita bisa
perbagus lagi deskripsinya, mungkin bisa jadi deskripsi produknya Pak Dwi kurang lengkap gitu. Jadi pembeli masih ragu-ragu nih untuk beli. Terus bisa jadi juga dari harganya mungkin kurang kompetitif. Siapa tahu pas pembeli scroll ke bawah itu kan ada produk serupa ya, produk serupa Iya. yang dijual sama kompetitor. Nah, bisa jadi pembeli menemukan produk yang lebih murah. Makanya dia klik produk lain. Nah, terus juga dari harga itu tadi. Bisa jadi juga dari ulasannya. Karena nggak ada ulasannya, makanya pembeli masih ragu nih untuk Iya, beli iya. kira-kira produk ini kayak gimana. Bisa dari banyak faktor sih Pak untuk kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau kayak misalkan deskripsi itu kan juga beberapa hari saya review kira-kira ada yang kurang apa, misalkan tambahin copywriting atau apa gitu kan. Coba lihat-lihat YouTube, coba diterapin gitu-gitulah, Pak. Gitu, Mas. Hmm, Nah, hmm. artinya terus ditambahin misalkan apa hashtag gitu kan. Biar Kalau hashtag saya rasa muncul. nggak ini sih Nggak ngaruh begitu ya? ngaruh sih, nggak Oh, ngaruh kalau di deskripsi. Hashtag nggak ada berarti kemungkinan di ulasan itu kali ya, kemungkinan di ulasan kalau nggak di harga harga ya. bisa dari situ sih Pak. Nah, kalau harga yang sudah distandarkan gimana nih? Kalau Kan misalnya artinya kayak kita gitu, udah nggak khawatir nih. Saya jadi mikirnya nggak ke situ. Karena harga kan sudah distandarkan kan. berarti kalau misalnya kayak gitu masalahnya bukan di harga berarti karena kan produk-produk sejenis juga harganya sama kan, nggak Iya, ada iklan yang betul. lebih murah. Nah berarti masalahnya bukan di harga, bisa jadi dari ulasannya berarti. Iya. Ragunya di situ ya. Nah, kalau ulasan gitu gimana nih, Mas? Dapatnya harus dari penjualan juga kan ya. Nah itu Bapak bisa ini diterapkan kayak metodenya Pak Suprianto sih untuk suruh beli saudara atau siapa untuk beli satu produk gitu nanti diulas sendiri satu gitu. Minimal ada satu ulasan biasanya udah cukup buat eh, membentuk trust ya atau Ah, ulasan itu tadi. ah. Itu Oke, sih oke. Pak Suprianto kalau nggak salah udah pernah coba waktu itu ya pernah sharing suruh beli tetangganya siapa kalau nggak salah. Iya Pak. Iya, ada Pak Supri. 2 orang itu saya suruh beli, Ah, Nah. langsung harga dikasih makan. normal, Pak. Atau Gimana? harga normal atau harga apa spesial penawar kayak Kalau macam awal dulu kan saya sistem ada fake order ya. Jadi ketika iya. saya awal bikin apa namanya, bikin harga produk itu saya bikin Rp99 dulu. Ah, Beratnya saya bikin 1 gram itu awal sekali, 1 gram. iya. Saya bikin 1 gram, terus saya pakai aplikasi pembeli punya saya ada. Aplikasi apa Shopee khusus untuk beli. Nah, saya beli sendiri sebanyak kurang lebih kalau nggak salah 200 atau 300 piece gitu loh. Iya. Nah, setelah selesai saya review, harga baru saya naikin, berat pun saya naikin semua gitu loh. Awal itu terus yang kedua adik saya tak suruh beli lewat Shopee. Nah, terus tak suruh ngasih review juga. Udah mulai itu penjualan ini ada sendiri. Oh, Penjualan ada sendiri gitu. Itu sih. Memang fake order memang harus hati-hati juga sih. Bener kata ya sekarang Mas sensitif Sony. ya katanya. Iya, sensitif. Makanya dari awal ketika bikin produk sebelum dikasih harga tinggi, tapi jangan sampai keklik orang. Begitu bikin langsung kita klik sendiri. Langsung kita ini sendiri supaya kelihatan banyak dulu. Iya, iya. Tapi nggak tahu Mas Sony nganjurin nggak ya sistem order begitu? Kalau kayak gitu sendiri itu pasti ditentang sama Shopee sih ya Pak ya. Karena saya sekarang sendiri, saya dulu waktu sebelum puasa itu biasanya ngelakuin kayak gitu, order fiktif kayak gitu. Nah sekarang udah nggak pernah sih. Karena udah berapa toko yang keblokir? Tiga toko yang keblokir. Jadi capek sendiri juga. Kita udah upload produk nih banyak-banyak, ratusan. Kita coba order fiktif, keblokir. Kan ngulang lagi nguploadnya. Terus ngulang lagi nguploadnya, keblokir lagi. Wah capek nih main kayak gini. Ya akhirnya main itu tadi secara organik aja pakai iklan, bakar duit dulu pakai iklan, nanti dapat penjualannya dari situ baru nanti secara organik biasanya nyusul tuh nutupin kerugian di iklan itu tadi. Bakar duit sampai berapa tuh Mas Sony dulu tuh? Oh, untuk Itu awal-awal tergantung ini sih sampai Pak ya, dapat produknya sih. Tergantung produknya sih Pak. Kayak misalnya ada toko yang fashion itu
iklan selama 1 bulan itu ngeluarin budget berapa waktu itu? 5 juta, terus dapat omsetnya itu cuma 7 juta. Jadi rugi sekitar 1 jutaan tuh. Karena HPP-nya lumayan mahal juga kan fashion. Nah, itu rugi Iya. 1 juta tuh sebulan. Nah, terus bulan depannya itu udah mulai profit tuh. Udah mulai ketutup kerugian dari iklan itu tadi. Karena Karena secara udah organik. dapat ulasan itu ya, jadi Betul, betul. organiknya naik ya. Betul. Efektif nggak ya kalau misalkan ya minimal ada 1 reviewer lah atau 2 minimal, Efektif sih, itu seperti yang udah di-sharing bisa sama Pak dongkrak ya Supriyanto kalau tadi di kan. iklan ya. Heeh. Seperti yang di-sharing Pak Supriyanto tadi kan Iya, iya. cuma berapa tadi Pak Supriyanto? 2 ya. 2 saudaranya 200 yang pertama disuruh. itu. Jumlah terjualnya Kuota ya, bukan pembeli ya. ulasan. Oh, ulasan ya ya. Oke, oke. Kayak gitu juga. Oke, oke. Oke. Ada lagi? Udah cukup ya Mas Sony ya? Udah cukup sih kayaknya Pak, Mas Dian. Oke, siap. Mas Sony minggu depan tuh bahas apa tuh Mas Sony? Minggu depan kita bahas tentang baca data bisnis saya nih. Oh, ada lagi tuh baca data apa tadi bisnis saya. Beda soalnya bisnis baca data iklan sama baca data bisnis saya. Kalau bisnis saya kan keseluruhan penjualan tuh. Kalau iklan kan Oke. cuma data iklan. Oke Mas Sony, sip. Berarti teman-teman ini tinggal sisa 2 materi lagi ya. Jadi teman-teman harap masih tetap pantau dan praktek ya pastinya. Jadi kita sisa 2 lagi, nanti habis itu ya selesai. Harapan kita sih ya teman-teman udah praktek dan bisa laris tokonya nanti ke depannya gitu. Mau apapun jualannya ya, mau Alfarus, mau jual produk lain dan sebagainya gitu. Intinya sih kita pengen biar teman-teman tahu polanya sendiri. Oke, paling itu aja dari kita. Kita lanjut lagi di materi minggu depan ya buat teman-teman semua. Oke, thank you Mas Sony, thank you teman-teman semua yang udah Thank you hadir. juga Mas Kian. Thank you semua.